Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, kita tak terasa sudah memasuki tahun kedua untuk dibacain berita, maka kita akan sapa Bung Kameramen untuk dia membuka lembaran-lembaran beritanya. Bung Kameramen, silahkan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini lagi-lagi dibacain berita yang imajiner, Bung Alfian. Jadi gini, Bung Alfian. Bung Alfian kan kegiatannya kerap juga bolak-balik ke Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Bung Alfian. Nah, saya ingin bertanya, Bung Alfian, di Solo itu kan banyak pesantren, Bung Alfian. Dan bisa dibilang masyarakat Solo itu mayoritas Islam. Pertanyaannya, kok bisa dulu pernah dipimpin 2 periode atau 10 tahun oleh orang kafir, Bung Alfian? Pertanyaan yang sangat substantif ya, sangat mendalam. Dan tentu baik untuk para pemirsa yang berasal dari Solo atau Solo Raya atau Jawa Tengah secara regional dan secara nasional. Ini perlu jadi pertanyaan yang menjadi persiapan kita di mau memasuki tahun-tahun politik. Iya. Nah, apa maksudnya? Apa yang pernah terjadi merupakan sebuah kecelakaan sejarah. Karena waktu itu saya sempat hadir di tim kelompok Islam waktu itu. Nah, karena kemampuan kita untuk mengorganisasikan itu tidak sampai kepada sebuah kerja-kerja yang optimal, maka sebetulnya penyebab utamanya adalah karena salah satu orang yang membersama yang bersangkutan adalah tokoh Islam yang bukan tokoh yang oleh umat Islam dianggap punya magnet keislaman, itu Pak Purnomo waktu itu, karena itu kan FX wali kotanya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa di sisi lain, kebanyakan masyarakat itu 77% warga Solo itu Muslim. Ya. Ini mungkin jadi penting untuk jadi dibahas terkait dengan sejauh mana kepatuhan kepada arahan-arahan Quran. Iya. Karena Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, dilarang untuk mau memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Nah, ini mungkin jadi penting kalau dari pertanyaan seperti ini. Saya sangat mengapresiasi keingintahuan atau pembukaan pembicaraan ini kepada Bung Kameramen. Maka rasanya ini harus jadi cermin besar dan cermin retak untuk kita jangan pernah lagi membiarkan dan mengulang hal ini terjadi. Itu mungkin respon awal saya. Iya, Bung Alfian. Kenapa saya mengawali tadi bertanya, karena di sana kan bisa dibilang kota santri juga, Bung Alfian, ya, karena betul. banyak pesantren di sana. Nah, itu yang ingin saya tanyakan tadi. Kenapa? Apakah umat Islam di sana terpecah belah atau bagaimana? Ini, Bung Alfian, kalau sesuai data, jumlah penduduk Solo, ini di data 2021, Bung Alfian, jumlah penduduk Solo tercatat sebanyak 578.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 456.000 adalah beragama Islam, artinya 78,95%, Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian yang sudah beberapa tahun bolak-balik ke Solo, apa hal yang menurut Bung Alfian akhirnya bisa pernah dipimpin oleh orang kafir, Bung Alfian? Ya, sebenarnya kalau pertama saya mencoba menyoal demografi ya, karena kan saya juga punya data juga dalam bentuk laporan resmi dari KPUD maupun dari tim manajemen pengelolaan dalam sebuah proses politik di sana. Itu yang saya pernah punya itu justru 1,1 juta. Waduh, banyak ya. Ya, makanya ini jadi persoalan. Makanya, tapi memang kalau dari segi persentase penduduknya di situ 78, yang pernah saya punya tahu itu 77 gitu kan. Iya, dikit lah ya. Oke lah, kita anggap saja ini sebagai persentase yang berdekatan, jadi mungkin apakah tinjauan itu sebagai tinjauan kakak atau ini tinjauan penduduk secara keseluruhan atau bagaimana. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa bisa terpilih seperti itu? Ini harus diakui dulu bahwa umat Islam itu secara mayoritas itu tidak ada yang pernah mau berdebat bahwa dia adalah beragama Islam dan meninggal mau masuk surga. Itu udah nggak ada yang bisa berdebat dah. Ya. Nah, jadi persoalan ketika masuk pada peran-peran politik, apalagi politik praktis, memang terbelah dua secara tegas. Ya, apalagi ada yang akar-akar perjuangannya memilih pola non kooperatif yang mungkin semua orang-orang bergerak adalah memahami. Dan mereka dalam kurun yang panjang sejak tahun 1962 sampai sekitar tahun
1997 ya, ketika ada Mega Bintang, mulai ada kesadaran yang agak mulai cair, tapi belum cair juga. Nah, setelah tahun 1999 melihat kemenangan-kemenangan itu kok mengarah kepada orang yang pernah punya akar sejarah dengan ideologi tertentu. 2004 mulai ada semacam pengingatan terhadap peran-peran politik praktis. Maka 2014 dengan munculnya rasa kekhawatiran terhadap satu kemungkinan terburuk, maka para orang-orang Muslim, tokoh-tokoh gerakan Islam itu relatif satu suara untuk mengikuti pemilu. Nah, suasana ini merupakan suasana yang tidak tertopang oleh proses pengawalan suara. Yeah. Mereka menang di mana-mana TPS, mereka menang di berbagai daerah, terutama di jalur Jawa Tengah dan terutama di Solo Raya, spesialis ada di Solo, tetapi tidak ditopang oleh para penjaga-penjaga TPS. Misalnya saksi TPS yang punya penampakan dan performa militan tidak nampak. Aspek media, pemberitaan yang berhubungan dengan apa yang terjadi itu tidak mendapatkan pengetahuan luas, sehingga ketika itu terjadi kecurangan yang sangat fatal, orang baru marahnya setelah jauh. Oh gitu, oh udah gitu jadi, udah jadi. Nah kan itu sebenarnya juga aspek media. Nah ketiga mungkin ini menurut saya bagus Bung Kameramen adanya pembicaraan ini bisa jadi alarm, bisa jadi alat untuk deteksi dini sebagai warning dari kalangan kaum muslimin. Sebetulnya dimanapun kita akan menang kalau kita mempunyai kesadaran politik yang kolektif dan ada wilayah kompromi. Jangan melihat politik ini sebagai sebuah keputusan mutlak-mutlakan yang sifatnya harus begini, harus begitu. Tidak, kita wilayahnya ada das sein, das sollen, dan pilihan-pilihan yang membuat kita akan mendapatkan banyak kemudahan, akan banyak protek ya. Karena kalau kita terus dalam posisi kalah dan salah, maka kebijakan-kebijakan politik sangat merugikan kita dari segala hal, dari hulu ke hilir, begitu. Iya, Bung Alfian. Menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang ya internal umat Islam juga perlu melakukan introspeksi lah ya Bung Alfian, di berbagai daerah juga. Muhasabah politik lah paling. Iya, muhasabah politik itu kalimat yang pas. Nah, Bung Alfian, tapi kan memang kalau secara kasat kan, andai lah kemarin Jakarta kecolongan menang yang kafir, mungkin akan ada berita atau mungkin muncul pertanyaan yang saya tanyakan tadi Bung Alfian. Kenapa Jakarta mayoritas Islam yang mimpin kafir? Nah, ini Bung Alfian, memang gimana ya bahasanya? Kecolongan-kecolongan ini memang baiknya jangan sampai terjadi lagi. Makanya nih pesan di akhir sesi kali ini Bung Alfian. Apa nih pesan Bung Alfian untuk umat Islam? Karena kadang-kadang Bung Alfian ada yang menyampaikan bahasa-bahasa politik itu adalah bahasa perpecahan Bung Alfian. Akibatnya sesama Muslim hanya beda pilihan jadi berantem. Kenapa nggak mereka musyawarah? Calon yang paling dekat dengan Al-Quran yang mana nih? Kita pilih yuk. Nah, kenapa nggak itu saja yang dilakukan? Dan ya pesan Bung Alfian untuk akhir sesi ini Bung Alfian. Ya, saya pikir sebuah pilihan dialog yang luar biasa Bung Kameramen. Maka kasus Solo dan kasus Jakarta itu merupakan sebuah cermin yang bisa kita pakai. Iya, betul. Untuk di semua daerah dan untuk juga pemilihan presiden yang akan datang. Nah, artinya tidak ada yang mustahil untuk memenangkan kepentingan Islam kalau kita bekerja secara sungguh-sungguh. Betul. Ya, katakanlah pilkada yang ada di Solo. Sebetulnya itu terjadi disebabkan karena umat Islamnya agak belakangan menyadari pentingnya mendukung secara total football. Yang saya tahu. Karena dua minggu menjelang pencoblosan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 itu saya kan ada di sana. Saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Dr. Salim Al-Jufri dari PKS, saya jumpa dengan teman-teman PAN, dan itu ketika mereka berkumpul dan saya sempat berinteraksi dengan mereka juga menyadari bahwa kita tidak melakukan konsolidasi taktis jauh-jauh hari. Nah yang kedua untuk kasus Jakarta, ini kelihatannya bisa menjadi rumus bahwa ketika adanya common enemy, ketika ada kesadaran perjuangan politik memenangkan seseorang atau satu pasangan calon, maka itu harus dikomunikasikan secara dari hulu ke hilir dan kerjakan secara intens seluruh lini, seluruh potensi, seluruh komponen, seluruh elemen. Dan untuk
Pilkada DKI Jakarta yang dua putaran itu terakhir tanggal 19 April 2017, itu semua orang tidak akan bisa melupakan yang namanya Basra, Barisan Ulama Madura. Itu yang paling intens melakukan genjotan yang luar biasa. Yang kedua, pengajian politik strategis yang dikomandani oleh Ibu Nurdiati Akmal. Yang ketiga, bagaimana ada yang namanya pengawalan suara yang namanya Kopas Sandi yang dimotori oleh teman-teman yang diimami atau dikomandani oleh Munarman atas arahan Habib Rizik. Yang ketiga, yang keempat, semua elemen-elemen dari luar Jakarta itu total membackup suara buat Anies dan Sandi. Nah, yang lainnya mungkin sebagai penutup, mari kita bersiap menghadapi tahun-tahun politik dengan kesadaran politik, partisipasi politik, mobilisasi politik, perang politik, dan kita akan menang dengan memilih calon yang akan memberi kebaikan dan perbaikan untuk umat Islam dan umat manusia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.